Hai para pecinta film, pernah nggak kalian terbayang apa jadinya jika terdapat sebuah wabah misterius yang membuat semua orang di dunia menjadi gila? Inilah kisah yang akan kita bahas dalam series Hot Skull. Series ini dirilis pada tahun 2022 dan series ini dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Usman Sonan, Hassal Subasi, Shevket Koru, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Series ini terdiri dari 8 episode, yang mana saya akan membaginya menjadi 4 part. Dengan demikian, setiap satu partnya terdiri dari 2 episode. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part yang pertama ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Murad yang terlihat sedang mengukur demam di kepalanya. Di samping itu, Murad seperti mengalami halusinasi dengan mendengar berbagai suara di dalam otaknya. Seketika, demam di kepala Murad pun semakin panas. Murad kemudian merekam aktivitasnya tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan Murad. Pada masa ini, dunia dilanda kekacauan karena sebuah wabah yang membuat seluruh manusia di dunia mengalami gila secara massal. Wabah ini menyebar melalui percakapan, maka tak heran jika terlihat semua orang yang memakai penutup telinga. Wabah ini pun dinamakan sebagai wabah ocehan, dan orang yang terjangkit dengan virus ini disebut sebagai pengoceh. Di samping itu, terdapat sebuah lembaga anti-epidemi atau yang disingkat LAE yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Murad tinggal di negara Turki yang sebagian besar penduduknya telah terjangkit oleh virus ocehan. LAE atau lembaga anti-epidemi pun membuat zona karantina yang berisi berbagai orang yang telah terjangkit oleh wabah tersebut. Walaupun begitu, zona karantina ini dianggap tidak manusiawi. LAE melantarkan berbagai orang yang terjangkit oleh virus ocehan bagaikan hewan ternak. Selain itu, LAE juga tak menerima masukan atau saran dari masyarakat yang membuat masyarakat pun sering melakukan pemberontakan. Kembali ke Murad, saat dia sedang melewati tempat pemberhentian bus, dia pun melihat seorang wanita cantik yang membuat hatinya pun merasa jatuh cinta. Murad ingin sekali berkenalan dengan wanita itu, akan tetapi dia belum memiliki tekad yang cukup kuat. Murad kemudian berteriak dan mengatakan jika tak ada bus yang akan lewat di tempat ini. Wanita itu pun hanya diam saja dan tak memperdulikan Murad. Murad pun berpikir jika wanita itu tak mendengar ucapannya karena dia menggunakan penutup telinga. Dengan rasa kecewa, Murad pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke tempat tinggalnya. Saat tiba di dalam apartemen, Murad menyempatkan mampir ke salah satu kamar kosong untuk mencari sebuah buku yang akan dia baca nantinya. Setelah mendapatkan buku tersebut, Murad pun berjalan menuju ke kamar apartemennya. Setibanya di kamar apartemen, Murad disambut oleh ibunya yang bernama Emel yang sedang membaca koran. Emel pun mengatakan kepada Murad jika mereka kehabisan sabun. Emel pun menyuruh Murad untuk pergi membeli sabun. Karena takut durhaka terhadap orang tua, Murad pun langsung menuruti perintah ibunya. Saat Murad melewati tempat pemberhentian bus sebelumnya, dia pun merasa terkejut setelah membaca surat dari wanita sebelumnya yang berisi jika dia sebenarnya mendengar tentang apa yang Murad katakan. Murad pun seketika merasa senang karena merasa jika wanita yang ditemuinya sebelumnya telah membalas perkataannya walaupun tidak secara langsung. Saat Murad telah tiba di supermarket, dia melihat seorang wanita yang memarahi salah satu anaknya karena tak mau memakai penutup telinga. Di barisan antrian, seorang wanita berbicara kepada Murad dengan kata-kata yang ngelantur atau tak nyambung. Pemilik supermarket yang melihatnya pun langsung mengaktifkan keamanan karena orang yang berbicara dengan Murad adalah si pengoceh.
Saat pintu supermarket sudah terkunci, seorang anak kecil yang tak memakai penutup telinga pun merasa ketakutan karena si pengoceh terus berbicara dengan tujuan untuk menularkan virusnya. Murad yang merasa tak tega pun langsung memberikan penutup telinganya. Murad berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan anak kecil itu dari supermarket. Setelah berhasil mengeluarkan anak kecil tersebut, Murad berusaha mencari jalan keluar dari pintu belakang. Anehnya, walaupun si pengoceh terus berbicara kepada Murad, Murad pun seperti tak terpengaruh oleh si pengoceh. Seharusnya, jika seseorang mendengarkan ucapan dari si pengoceh, dia langsung mengalami halusinasi dan terpapar oleh virus ocehan. Namun, Murad tak mengalami hal itu. Dengan demikian, dapat dikatakan jika Murad memiliki kekebalan dari virus ocehan. Beberapa waktu kemudian, pasukan Lai dikerahkan ke supermarket untuk menyelidiki tentang kejadian sebelumnya. Pemimpin pasukan Lai yang bernama Anton pun mendapatkan informasi dari berbagai orang jika terdapat seorang pria yang tak terpengaruh oleh si pengoceh. Anton pun merasa terkejut dan berniat menyelidikinya lebih lanjut. Beralih ke Murad, ketika Murad telah tiba di apartemennya, kepalanya pun mengalami demam seperti di awal cerita sebelumnya. Ternyata, walaupun Murad tak terpengaruh oleh virus ocehan, dia tetap merasakan efek samping ketika terjangkit oleh virus ocehan dengan merasakan demam di kepalanya. Hal ini tak berlangsung lama. Demam di kepala Murad akan kembali normal dalam hitungan menit. Beralih ke Anton atau pemimpin pasukan Lai sebelumnya, terlihat Anton yang mengendap-endap saat mendatangi salah satu rumah di zona karantina. Anton seperti memiliki rahasia yang sedang dia sembunyikan. Anton kemudian menghubungi salah satu temannya untuk menginformasikan jika dia menemukan seorang pria yang kebal terhadap penyakit ocehan. Teman dari Anton pun langsung merasa terkejut dan menyuruh Anton untuk segera mencari pria itu. Keesokan harinya, terlihat Anton yang mendatangi tempat kerjanya atau Lai. Di kantor Lai, semua orang diperiksa satu persatu tanpa memandang jabatan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menyuruh seluruh anggota Lai untuk berbicara di depan kamera CCTV. Apabila ada yang berbicara dengan kata-kata yang tak nyambung, maka dipastikan orang itu telah terjangkit oleh virus ocehan. Ketika Anton akan memasuki ruang kantornya, dia dihampiri oleh bawahan kepercayaannya yang bernama Serhat yang mengatakan kepada Anton jika dia telah mengambil rekaman CCTV di supermarket sebelumnya. Di rekaman CCTV itu, Anton melihat Murad yang masih memiliki kesadaran walaupun si pengoceh terus berbicara untuk menularkan virusnya. Di lain sisi, terlihat Murad bersama ibunya yang mendatangi apartemen dari tetangganya. Tetangga Murad ini bernama Arif yang memiliki seorang ayah bernama Behzad dan seorang nenek yang bernama Makbul. Makbul sangat memohon kepada Murad agar membantunya menyembuhkan Behzad karena dia yang terpapar oleh virus ocehan. Makbul kemudian mengatakan tentang bagaimana kabar seorang ilmuwan atau sahabat Murad yang bernama Oskur. Sebab Oskur dirumorkan sedang membuat sebuah obat dari penyakit ocehan ini. Murad pun mengatakan jika Oskur telah mati dalam tragedi kebakaran di masa lalu. Arif pun langsung menyauti perkataan dari Murad jika Oskur belum mati. Arif bersikeras jika dia ingin menemukan Oskur untuk meminta obat dari penyakit ocehan agar ayahnya kembali sembuh. Murad pun langsung menasihati Arif agar mau menerima kenyataan jika Oskur telah mati. Namun, Arif tetap bersikeras jika Oskur masih hidup. Saat Murad akan pulang, Arif menghampiri Murad dan memberikan sebuah pil obat yang bergambar seperti tato di tangan Oskur. Arif pun mengatakan kepada Murad jika pil obat ini pasti ada kaitannya dengan Oskur. Seketika, Murad pun langsung teringat masa lalunya karena ulah Oskurlah Murad bisa kebal terhadap penyakit ocehan ini. Setelah sampai di apartemennya, Murad mengatakan kepada ibunya jika dia sudah muak dengan kepalanya ini karena terus mengalami demam walaupun dirinya kebal terhadap virus ocehan. Murad pun kemudian berniat mencari informasi tentang Oskur untuk membuat kepalanya menjadi normal walau nantinya dia tak kebal lagi terhadap virus ocehan. Saat pagi harinya, Murad langsung mendatangi Arif untuk meminta tolong kepadanya agar mencarikan orang yang bisa membuat identitas palsu.
Murad berniat menyusup ke kantor Lai untuk mencari kebenaran mengenai keadaan dari Osgur. Di dalam kantor Lai, Anton masih terus menyelidiki tentang Murad untuk memastikan jika Murad benar-benar kebal terhadap virus ocehan. Kembali ke Murad, Arif pun memperkenalkan seorang pria bernama Errol yang merupakan seorang IT di masa lampau. Arif menjelaskan kepada Murad jika Errol dapat membuat berbagai identitas palsu yang memiliki akses masuk ke seluruh wilayah di negara Turki. Namun, untuk tiap wilayah memiliki harga yang berbeda-beda. Bagi Errol, bisnis tetaplah bisnis. Errol tak bisa membantu secara gratis. Saat Murad bertanya tentang harga dari akses masuk ke kantor Lai, dia pun langsung terdiam karena Errol yang memberikan harga yang sangat mahal. Murad berusaha untuk bernego agar Errol bisa membantunya. Pada akhirnya, Errol pun memberikan keringanan kepada Murad dengan status pembayaran secara hutang. Setelah transaksi sudah disepakati, Murad pun langsung mendatangi kantor Lai untuk mencari informasi tentang kebenaran dari Osgur. Saat Murad memasuki pos pemeriksaan, dia pun sempat sedikit panik karena pintu di pos tersebut yang tak kunjung terbuka. Di lain sisi, diperlihatkan Anton yang mendatangi atasannya yang bernama Fazil untuk menginformasikan tentang Murad yang kebal terhadap virus ocehan. Anton memiliki rencana jika Murad bisa digunakan sebagai subjek penelitian pembuatan obat. Namun, Fazil malah menyuruh Anton agar fokus saja terhadap pekerjaannya, yaitu menjaga ketertiban masyarakat. Fazil tak peduli dengan Murad walaupun dia kebal terhadap virus ocehan. Anton yang kecewa pun, dia tak memperdulikan atasannya. Tanpa izin dari Fazil, Anton menyuruh bawahannya untuk melakukan penyelidikan tentang Murad. Sementara itu, Murad yang berhasil masuk ke kantor Lai, dia dihampiri oleh teman dari Errol yang menunjukkan tempat dari dokumen pribadi milik semua orang. Saat Murad mengakses dokumen milik Osgur, dia pun menemukan kejanggalan dari mayat Osgur yang telah terbakar. Osgur seharusnya memiliki tato di tangannya, akan tetapi bukti jasad dari Osgur menunjukkan jika tak ada tato di tangannya. Dengan begitu, dapat disimpulkan jika Osgur sebenarnya masih hidup. Saat Murad melihat dokumen miliknya, dia pun merasa terkejut sebab rekaman di supermarket sebelumnya kini ditambahkan ke dokumen pribadinya. Murad pun berfirasat jika pasukan Lai akan mencarinya karena mengetahui jika dia kebal terhadap virus ocehan. Murad pun langsung berniat untuk menghapusnya. Sialnya, terdapat sandi rahasia yang harus dimasukkan apabila ingin menghapusnya. Karena tak ada jalan lain, Murad pun langsung pergi dari sana. Sementara itu, Anton telah mendapatkan informasi tentang tempat tinggal dari Murad. Dia bersama pasukannya pun langsung bergegas ke apartemen dari Murad. Setelah tiba di apartemen dari Murad, Anton langsung masuk ke kamar dari Murad. Emil yang sedang berada di dalam kamar apartemen, dia pun merasa terkejut sebab pasukan Lai memaksa masuk ke kamar apartemennya. Anton kemudian bertanya kepada Emil tentang di mana Murad berada. Emil pun hanya menjawab jika Murad sedang pergi. Ketika Anton dan prajuritnya sedang menggeledah seluruh barang di dalam kamar, Emil menempelkan gantungan pinus di kaca jendela. Gantungan pinus ini sebagai penanda jika ada sebuah bahaya. Beralih ke Murad, saat Murad telah tiba di depan kamar apartemennya, dia melihat gantungan pinus yang tertempel di jendela. Murad pun seketika langsung berbalik arah dan berlari dari sana. Beruntungnya, Murad berhasil meloloskan diri. Di dalam kamar apartemen, Emil diinterogasi oleh Anton agar menunjukkan tentang di mana biasanya Murad pergi. Akan tetapi, Emil hanya diam saja. Sementara itu, Murad yang masih terus berlari, dia pun sampai mengalami halusinasi dengan berlari di kutub es. Murad kemudian memutuskan untuk mendatangi teman lamanya yang dahulunya seorang psikiater. Saat tiba di rumahnya, Murad bertemu dengan seorang pria yang tak dia kenal. Murad yang panik pun langsung bercerita dengan panjang lebar tentang apa yang baru saja dialaminya.
Seorang pria yang mendengarkannya pun langsung mengira jika Murad telah terjangkit oleh virus ocehan. Saat pria itu akan menghubungi pasukan Lae, muncullah teman dari Murad yang bernama Ertem. Di apartemen, Anton yang tak punya pilihan lagi, dia pun menyuruh pasukannya agar membawa semua barang milik Murad ke kantor Lae. Anton merasa curiga jika Emil menyembunyikan sesuatu yang digunakan untuk menghubungi Murad. Sementara itu, di rumah dari Ertem, Murad bertanya apakah Ertem mengetahui tentang pil obat yang memiliki gambar seperti tato milik Osgur. Ertem pun menjawab jika dia pernah melihat obat itu di tempat pembuat tato. Kembali ke Emil membuka buku rahasia milik Murad yang berisi berbagai informasi yang menandakan sesuatu pada tiap barang. Hal ini seperti gantungan pinus yang menandakan jika ada sebuah bahaya. Di kantor Lae, Fazil memerintahkan bawahannya yang bernama Canan agar menyelidiki tentang tindakan Anton yang masih saja mengejar Murad. Fazil ingin tahu mengapa Anton bersikeras untuk mengejar Murad walaupun dia melarangnya. Kemudian diperlihatkan Anton yang mendatangi zona karantina melalui jalan rahasia. Anton sepertinya menyimpan sebuah rahasia yang tak diketahui oleh siapapun. Di zona karantina itu, terlihat berbagai orang yang telah terjangkit oleh virus ocehan. Mereka terus berbicara sendiri dengan kata-kata yang tak nyambung. Beralih ke Murad, saat Murad akan pergi ke tempat pembuat tato, terdapat ledakan bom yang membuat semua orang pun merasa panik. Di samping itu, terdapat sebuah spanduk yang bertuliskan agar mengingat Kocaeli. Sedikit saya jelaskan, Kocaeli merupakan sebuah tragedi di masa lampau ketika masyarakat menuntut keadilan ke pemimpin Lae atau Fazil. Pada waktu itu, seluruh masyarakat yang ingin menuntut agar Lae tak memperlakukan para pengoceh seperti hewan, mereka malah dihujani tembakan oleh pasukan Lae. Hal ini pun menimbulkan ribuan korban jiwa dari masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan. Murad pun menyadari jika spanduk Kocaeli itu sebagai penanda jika akan ada komunitas dari masyarakat yang akan bangkit kembali. Beralih ke Anton, saat Anton telah tiba di salah satu rumah, dia pun bertemu dengan seorang wanita yang mengatakan jika dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Vallahi sen beni avuklatacaksın. Kusura kalma ama eziyet senin. Kembali ke Murad, setelah tiba di tempat pembuatan tato, Murad pun langsung masuk ke dalam rumah dan berniat mencari si pembuat tato. Dari arah belakang, Murad pun langsung diajar oleh seorang pria yang mengira jika Murad adalah si pengoceh. Murad pun berteriak dengan keras jika dia adalah teman dari Osgur. Pria itu pun kemudian bertanya tentang apa tujuan dari Murad. Murad pun menjelaskan tentang pil obat yang bergambar seperti tato milik Osgur yang katanya dijual belikan di tempat ini. Murad ingin tahu tentang siapa pembuat pil obat ini. Pria itu pun malah menyuruh Murad untuk pergi. Pria itu mengatakan jika dia tak menjual pil tersebut. Dari pintu masuk, muncullah seorang wanita yang merupakan kekasih dari pembuat tato. Wanita itu pun langsung menyaut perkataan dari Murad dan mengatakan jika pil yang dibawa Murad berasal dari zona 6 karantina. Akan tetapi, wanita itu tak tahu tentang siapa pemilik aslinya. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, Murad pun kembali menemui Ertem untuk memberitahunya mengenai penjual pil obat yang ternyata berasal dari zona 6. Ertem kemudian bertanya kepada Murad tentang apabila Osgur benar-benar belum mati dan Murad menemukannya, apakah yang akan dilakukan Murad? Murad pun menjawab jika dia ingin memperbaiki kepalanya agar kembali normal seperti semula. Walaupun dia kebal terhadap virus ocehan, kepalanya akan terasa panas setelah terpapar oleh virus ocehan. Murad tak ingin terus-menerus seperti ini. Bagi Murad, kekebalan ini malah menyiksanya. Beralih ke Anton, diperlihatkan Anton yang mengambil semua rekaman milik Murad yang entah isinya apa. Saat Anton memutar salah satu rekaman milik Murad, dia pun merasa terkejut sebab rekaman itu merupakan riwayat kekebalan Murad terhadap virus ocehan. Di dalam rekaman itu, terdapat sebuah perkataan dari Murad apabila dia terjangkit oleh virus ocehan, kepalanya akan langsung mengalami demam seakan demam ini merupakan penghalang untuk virus ocehan memasuki tubuhnya. Dari rekaman itu, Anton pun sangat yakin sekali jika Murad benar-benar kebal terhadap virus ocehan. Beralih ke Murad,
Untuk sementara waktu, Murad menumpang di rumah Ertem untuk menghindari pasukan Lai yang tengah memburunya. Saat Murad tengah tidur malam, dia bermimpi melihat wanita yang dicintainya memberikan semangat kepadanya untuk terus mencari keberadaan dari Osgur. Saat pagi harinya, pasukan Lai masih menjaga kawasan apartemen dari Murad. Di suatu taman, Murad memanggil Arif yang tengah berpacaran. Murad pun menyuruh Arif agar mengibarkan sebuah spanduk di halaman kebun. Spanduk ini sebagai penanda agar ibu Murad mendatangi suatu tempat. Di kantor Lai, Anton dipanggil oleh Fazil karena melakukan penyelidikan tanpa seizinnya. Anton pun dengan tegas menjawab jika Murad benar-benar kebal terhadap virus ocehan. Murad bisa digunakan sebagai subjek pembuatan obat agar penyakit ocehan ini bisa disembuhkan. Namun, Fazil malah memperingatkan Anton agar tak melanjutkan penyelidikannya. Penyelidikan tentang Murad ini akan dialihkan Fazil kepada Canan. Fazil memberikan tugas lain kepada Anton agar menangkap sebuah komunitas pemberontak yang bernama Plus One. Dengan sangat kecewa, Anton pun langsung pergi dari sana. Di suatu tempat, Murad kembali menemui Errol untuk meminta pembuatan identitas yang memiliki akses ke zona 6 karantina. Errol pun menyetujuinya asalkan Murad memiliki uang untuk membayarnya. Kali ini, Errol tak bisa memberikan pembayaran secara hutang kepada Murad. Murad harus membayar lunas jika mau dibuatkan identitas yang memiliki akses ke zona 6 karantina. Di tengah kebun, Arif mengibarkan bendera sesuai perintah dari Murad. Emil yang melihat bendera itu pun, dia langsung mencari maksud di buku catatan milik Murad. Setelah menemukannya, Emil langsung bergegas pergi ke suatu tempat. Sementara itu, saat Anton sedang melakukan penggerebekan terhadap komunitas Plus One, dia malah mendengarkan rekaman milik Murad yang menyebutkan jika Ertem adalah dokter pribadinya. Ertem tak bisa mengidentifikasi tentang kekebalan yang dimiliki oleh Murad. Anton pun langsung menyuruh Serhat agar melakukan penyelidikan bersamanya untuk mencari seseorang yang bernama Ertem. Anton akan melakukan penyelidikan pribadi tanpa seizin dari Fazil. Emil yang kembali bertemu dengan Murad, dia pun merasa senang karena Murad baik-baik saja. Murad menjelaskan jika dia akan pergi ke zona 6 karantina untuk mencari Osgur. Namun, Murad membutuhkan uang untuk membayar seseorang yang bisa membantunya ke zona 6 karantina. Emil pun menjawab jika dia tak memiliki uang sebanyak itu. Saat malam hari, Murad bersama Emil mendatangi rumah dari Arif untuk mengabarkan jika Osgur masih hidup. Murad pun berjanji kepada keluarga dari Arif jika dia akan mencari Osgur dan meminta obat dari virus ocehan ini. Namun, Murad juga mengatakan jika dia membutuhkan uang untuk bisa masuk ke zona 6 karantina. Makbul pun secara diam-diam memberikan tabungannya kepada Murad. Makbul memohon sekali kepada Murad agar segera mencari Osgur dan meminta obat dari penyakit ocehan ini. Saat pagi hari, Murad mengatakan jika uangnya masih kurang. Emil pun langsung memberikan kalung emasnya sebagai tambahan untuk pembayaran. Murad pun sempat menolaknya. Akan tetapi, Emil tetap bersikeras agar Murad menerimanya. Saat akan pergi, seorang prajurit dari Anton mengabarkan jika dia menemukan keberadaan dari Murad. Dengan bergegas, Anton bersama Serhat pun langsung mendatangi tempat dari Murad berada. Di suatu tempat, Murad membayar lunas pembuatan identitas palsu yang memiliki akses ke zona 6 karantina. Sebelum itu, Murad memohon agar Errol tak menjual kalung emas pembayarannya. Murad akan menebusnya jika dia telah memiliki uang. Errol pun menyetujuinya dengan batas waktu 1 bulan. Apabila Murad masih belum menebusnya, dia akan menjual kalung emas yang diberikan Murad. Setelah itu, Errol pun langsung memulai proses pembuatan identitas. Di luar ruangan, kamera CCTV dari Errol memberikan peringatan jika terdapat beberapa orang yang menuju ke arahnya. Errol pun merasa terkejut karena orang-orang itu adalah pasukan dari Lai. Errol bersama Murad langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Di samping itu, saat Anton tengah menyelidiki ke berbagai ruangan, dia malah bertemu dengan Canan yang juga berada di tempat itu. Canan pun bertanya mengapa Anton masih melakukan penyelidikan. Anton menjawab jika penyelidikan ini masih tugasnya. Dari suatu ruangan,
terdapat suara getaran yang sangat keras. Anton dan pasukannya pun langsung bergegas untuk mengeceknya. Tak disangka, suara itu hanyalah pengalian isu dari Murad dan juga Errol. Pada akhirnya, Murad dan Errol pun berhasil lolos dari sana. Kamu urus gimana? Di kantor Lae, Fazil teringat masa lalunya saat terjadi kebakaran di kantor penelitian dari Osgur. Fazil seperti menyembunyikan sesuatu dari masa lalunya. Fazil seperti merasa takut jika rahasia di masa lalunya akan terbongkar. Di suatu tempat, diperlihatkan Anton yang mendatangi sahabatnya yang bernama Cevat. Anton mengatakan jika Murad yang diceritakannya benar-benar kebal terhadap virus ocehan. Anton sangat yakin sekali jika virus ocehan ini pasti ada obatnya. Kemudian, Anton pun meminta lilin ulang tahun kepada Cevat apabila dia memilikinya. Anton kemudian mendatangi rumah rahasianya dengan membawa kue ulang tahun di tangannya. Anton langsung memasuki salah satu ruangan yang entah tempat apa. Tak disangka, ruangan itu adalah tempat dari istri dan anak Anton berada. Anton terpaksa menyembunyikan anak dan istrinya karena mereka berdua telah terjangkit oleh virus ocehan. Dan ternyata, alasan Anton ingin segera menangkap Murad agar obat dari virus ocehan ini bisa segera dibuat. Dan apabila obat virus ocehan ini telah dibuat, maka istri dan anak dari Anton bisa kembali normal seperti semula. Di zona 6 karantina, diperlihatkan Murad yang mulai memasuki pos pemeriksaan. Dengan sedikit panik, Murad berjalan perlahan-lahan melewati para penjaga dari Lae. Di pagar pintu, Murad merasa terkejut karena melihat fotonya yang dipasang di seluruh pagar. Saat Murad merasa panik karena takut ketahuan oleh penjaga Lae, tiba-tiba terdapat seorang wanita yang ditemuinya di awal cerita yang langsung menggandeng tangannya. Dan kemudian, part yang pertama pun berakhir. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Berhasilkah Murad menemukan Osgur yang sebelumnya dirumorkan telah tewas? Semuanya akan terjawab di part selanjutnya. Baiklah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di part selanjutnya.